Ya, semuanya gue ada dari ekonomi angkatan 2022. Ya, jadi kali ini gue bakal ngejelasin UAS makro satu tahun gue kemarin. Nah, jadi mungkin sebelum mulai bahas uh, jawabannya, sebelum mau ngejawab jawaban gue kemarin gitu kan, mungkin gue jelasin dikit ya apa yang bakal kalian pelajarin di materi UAS nanti itu, apa yang bakal keluar di UAS nanti itu. Nah, jadi simpelnya gini, UAS itu bakal belajar yang namanya uh, expectation. Terus habis itu ada juga yang bahas, ada juga materi yang namanya open economy, dan terakhir adalah dia bahas tentang summing up daripada policy. Summing up policy. Jadi sebenarnya gini, dua materi ini sebenarnya itu extension dari materi ISLM kemarin kalian gitu. ISLM ini kan materi kalian di UTS. Jadi kalian tuh bakal belajar ekstensinya untuk dari model ISLM ini, yaitu berupa memasukkan unsur expectation dan juga gimana kalau ISLM itu dipakai untuk kondisi ekonomi yang sifatnya open economy gitu. Nah, terus habis itu ada additional, kita bakal ngebahas tentang summing up daripada policy gitu. Ya, policy-nya itu tadi dua ya, fiscal policy dan juga monetary policy gitu. Oke, jadi biasanya soalnya cuma tiga doang sih. Ini satu, dua, ini tiga gitu. Tapi ya masing-masing soal beranak. Oke, gue bahas mulai dari soal pertama dulu nih. Kita bakal mulai ngebahas tentang expectation di A1. Jadi nih, dibilang kan, ini soal untuk ekspektasi konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah gitu. Kayak nah, yang pertama yang ditanya nih, A1 table di bawah ini nunjukin bahwasannya ya, jadi lu punya table gitu, dikasih table, terus lu punya periode, periode pertama periode pemulihan ekonomi, dua periode resesi ekonomi gitu. Terus lu dikasih ada national income, private consumption, sama saving to GDP gitu. Nah, terus yang di A1 lu disuruh nyali nih, gimana sih tren konsumsi ini, apakah dia apakah sih kok jadi gini, untuk materi expectation ya itu bukan hint sih, kuncinya itu cuma dua doang sebenarnya untuk materi expectation gitu. Expectation itu intinya cuma ada dua, yaitu adalah apakah lu expect sesuatu yang terjadi dalam ekonomi itu sifatnya transitori atau sifat permanen gitu. Kalau lu expect ke sesuatu yang terjadi di ekonomi itu sifatnya transitory, maka lu nggak melakukan perubahan atau nggak nge-adjust apa yang lu lakukan gitu, atau misalnya C-nya tuh nggak berubah gitu. Nah, kalau misalnya sesuatu yang terjadi di ekonomi itu mengalami perubahan dan lu expect itu akan sifatnya permanen, maka C-nya lu akan menyesuaikan gitu. Ya, ini berarti bisa either naik or turun gitu. Jadi kalau misalnya misalnya di ekonomi itu terjadi ekonominya naik gitu. Nah, ekonomi itu naik, ekonomi bertumbuh. Nah, lu expect nih, apakah pertumbuhan ekonomi ini sifatnya transitori atau permanen ya? Kalau lu kalau lu permanen nih, kalau permanen berarti kan kalau ekonomi tumbuh berarti lu bakal ada potensi untuk dapetin income lebih banyak kan. Jadi lu karena expect lu permanen berarti kedepannya lu bakal mengalami peningkatan income kan. Nah, makanya lu akan mulai menyesuaikan konsumsi lu dengan meningkatkan konsumsi lu gitu. Karena kan kalau misalnya pendapatan meningkat, otomatis konsumsi meningkat kan, atau makanya ini kalau permanen C-nya bakal ikut naik juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi ini lu expect ini hanya sifatnya transitori, lu berekspektasinya hanya transitori, hanya sementara, maka C lu nggak akan berubah. Karena ngapain kalau misalnya lu naikin gitu kan. Kalau lu naikin nanti dianya kalau turun lagi berarti lu harus jadi turun kan. Nah, lu mau konsumsi lu stable, jadi kayak ngapain gua ngikut-ngikutin seasonality-nya daripada perubahan GDP itu gitu. Jadi kalau misalnya Y-nya naik tapi transitori, kan ada potensi turun lagi. Misal nanti ke depannya gue konsumsinya turun naik turun naik turun turun, turun kan. Gue mau yang konsumsi gue tuh cenderung flat gitu. Oke. Itu ada di hypothesis permanent consumption. Ya pokoknya intinya kalau misalnya lu permanen, lu bakal ngikutin. Kalau misalnya lu expect transitori sementara, maka lu nggak akan berubah gitu. Intinya cuma gitu doang. Nah, yang itu untuk yang di expectation ya. Expectation ini cuma gitu doang. Jadi tergantung lu langsung setting gimana ekspektasi lu. Atau di soal ekspektasinya kayak gimana. Nah, yang pertama, A1A. Jelaskan secara tertulis bagaimana pola konsumsi akan berubah jika diasumsikan akan ada ekspektasi kenaikan pendapatan secara permanen bandingkan bila kenaikan, ya itu barusan yang gue jelasin ya. Jadi kayak kalau lu permanen otomatis perubahan kenaikan pendapatan atau pendap, kenaikan ekonomi itu akan mencenderung untuk meningkatkan konsumsi lo. Kalau lu expect kenaikan ekonomi kenaikan kenaikan ekonominya tuh
permanen. Tapi kalau lu expect kenaikan ekonomi transitori, maka kenaikan G tidak akan mengubah konsumsi lu gitu. Oke, A1B sama A1C. Jadi jujur untuk A1B sama A1C gue gak tahu jawabannya benernya gimana ya. Ini jawaban gue kemarin kayak gini. Uh, A1B, lu ditanya nih, lu disuruh ngelihat apakah ada pertumbuhan pendapatan nasional nih dari 2013 sampai 2018 sama konsumsi dari 2013 sampai ke 2018 ini hubungannya dia tuh sifatnya ekspektasinya tuh transitori atau permanen gitu. Nah, gue kemarin jawabnya adalah gini, gue ngeliat apakah baik Y dan C ini setiap tahunnya itu dia punya korelasi yang kuat atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya Y-nya naik, otomatis harusnya C-nya naik gitu kan. Kalau permanen kan gitu kan, Y naik, C naik. Y turun, C turun kan. Nah, gue ngeliat apakah di 2013 ke 2015 Y-nya turun, C-nya juga turun. Oke, besaran turunnya itu juga kurang lebih mirip. Oke, terus ini sama dari 15 ke 15 nih naik, tapi si C-nya turun. Oke, tapi ini gue mungkin ini deviasi daripada trennya gitu kan. Ini kan baru 2 periode doang. Coba gue ngeliat tren yang lain lagi gimana. Tren yang lain adalah selama kan 2015 ke 2015 naik juga, C-nya juga naik juga gitu. Ini 2016 ke 2017 naik, ini naik juga, ini naik, naik juga gitu. Nah, kenaikannya pun ikut perubahan kenaikannya pun juga mirip-mirip gitu. Jadi kayak makanya gue ngelihat ketika Y-nya naik, itu C-nya juga mengalami kenaikan, ada trennya gitu. Dan perubahan perubahan kenaikannya itu juga kurang lebih mirip. Maka gue bilang gue expect Y-nya itu dia perubahannya permanen gitu. Oke. Terus yang C. Yang C itu adalah ditanya sama kayak yang B, cuma apa lu ngelihat untuk periode yang ekonomi resesi. Nah, kalau di sini gue ngelihat saat nomor satu 2019 ke 2020 itu dia naik, C-nya juga naik. 2020 ke 2021 itu turun, ini juga turun. Tapi gue ngeliat bahwasanya perubahannya itu kayak lumayan ekstrim berbeda gitu. Dari negatif 1,7 ke ini kan naiknya apa ya? Naiknya kan kecil ya, ini tapi ini naiknya gede gitu. Nah, jadi kayak gue ngeliat apa jadi perubahan Y-nya itu kecil tapi C-nya tuh gede gitu. Meskipun trennya sama, naik turun gitu. Tapi karena gue ngeliat perubahannya itu dia relatif berbeda, perubahan Y sama perubahan C-nya berbeda, maka gue anggap si itu sifatnya temporary. Si konsumen expect Y-nya itu perubahannya cuma tren, temporary doang gitu. Nah, terus yang A2. Yang A2 bilang, ya, kita lihat, bentar ya. Ya, jadi lu dikasih punya informasi ada kurva IS sama kurva LM. Terus di negara XYZ ini ada baru presiden baru yang terpilih, dia janji untuk motong pajak di masa depan, oke? Nah, terus disuruh ngejelasin untuk yang A1, A2 ya, A2A itu adalah gimana impact daripada janji presiden itu dan tingkat bunga real ketika Bank Sentral memutuskan untuk tidak mengubah ya, tidak akan mengubah policy rate, oke? Jadi si pemerintah itu kan si pemerintahnya presidennya dia janji untuk memotongin pajaknya dia kan. Oke, otomatis uh, jadi gini. Ini kalau untuk ekspektasi ya mungkin karena lu nggak gue nggak jelasin materi di sini kan gue jelasin dikit aja lah ya. Jadi expectation itu dia sifatnya dibagi dua time period ya. Ada dua time period yaitu adalah periode present dan juga periode futures gitu. Oke. Nah, biasanya present ini bakal mempengaruhi futures. Oke. Jadi kalau T-nya itu turun di present, maka di futures-nya T aksen E itu juga bakal turun juga gitu. Oke. Tapi nggak selalu ini mengakibat ini gitu. Tergantung apakah ekspektasinya di masyarakat itu anchoring atau enggak gitu. Apa sih? Terjadi nggak ekspektasi seperti itu gitu. Kalau misalnya nggak terjadi, maka T turun tidak akan menyebabkan T aksen expected-nya itu mengalami penurunan juga. Bisa aja T ekspektasinya itu tidak mengalami perubahan. Jadi tergantung apa yang ekspektasi yang terjadi di masyarakat itu. Nah, kalau misalnya lu lihat di sini, eh dia ini tersebut akan menepati janjinya gitu. Dia bilang akan menepati janjinya. Terus kayak jadinya masyarakat. Ini kan terpilih ya, presidennya udah terpilih dan dia akan menepati janjinya gitu. Nah, berarti otomatis masyarakat percaya nih pemerintah bakal motong pajak gitu. Makanya ketika janji pemotongan pajak ini terlaksana, maka aksen expected-nya itu juga bakal turun. Ini kan janji tuannya turun, maka aksen expected itu bakal turun. T aksen expected itu ada di kurva apa? IS atau LM? Di kurva IS kan ini. Oke. Makanya uh,
dia oh ya sorry, mungkin di sini kan aku nggak jelasin, jadi gue gini ya. Ini kan IS nih, IS ini hubungannya positif nih, Y positif, ini negatif, negatif, positif, negatif, negatif ya. Oke. Nah, untuk ini sama ini dia moving, sisanya dia shifting. Oke. Kalau I-nya berubah atau R-nya berubah, itu dia moving along IS curve. Tapi kalau yang lainnya, T, Y aksen E, T aksen E, R aksen E, itu dia shifting shifting IS curve. Oke, hubungannya negatif. Kalau T naik, IS geser ke kiri, R naik, IS geser ke kiri, T aksen E naik, IS geser ke kiri, R aksen E naik, uh, IS geser ke kiri gitu. Nah, sekarang berarti kan hubungan T aksen E itu negatif ya. Hubungan T aksen E negatif, berarti kan hubungannya negatif. Otomatis kalau T aksen E dia turun, otomatis IS-nya bakal mengalami kenaikan. Makanya IS-nya geser ke kanan. Oke. Terus dibilang bank sentralnya itu nggak mengubah tingkat suku bunga gitu, otomatis LM-nya ini nggak mengalami perubahan dong, ya kan? Makanya cuma IS doang yang geser dari IS yang warna hitam ke IS yang warna merah, membuat equilibrium baru dari sini berubah ke sini. Y1 ke Y2, Y-nya naik, R-nya nggak berubah karena dia itu sifatnya monetary authority yang bisa mengubah R cuma si bank sentral doang gitu. Oke. Terus yang A2B, Presiden XYZ kemudian juga membuat kebijakan mendadak untuk memilih Dewan Gubernur Bank Sentral baru yang akan mulai bekerja tahun depan, bahkan menyebabkan kebijakan moneter berupa kenaikan policy rate. Oke, dia apa nih? Dia bilang para pelaku pasar nih ya, para pelaku pasar percaya, berarti dia expectation-nya itu anchoring gitu. Oke, para pelaku pasar percaya berarti expectation itu anchoring, berarti dia para pelaku pasar expect akan terjadinya apa? Akan terjadinya, terima kasih kalimatnya, percaya untuk akan terjadinya kenaikan policy rate, berarti R-nya naik. Oke. Maka ketika R naik dan dia ekspektasinya itu incurring, berarti present akan menyebabkan futures. Oke. Maka kenaikan R ini akan menyebabkan kenaikan R aksen E. Oke, otomatis kalau R aksen E naik, hubungan IS-nya itu apa? Negatif kan? Berarti kalau R aksen E naik, berarti IS-nya bakal mengalami penurunan atau dia shifting ke kiri gitu. Oke, atau bisa juga lu lihat kalau misalnya mau lihat transmisinya ya, kenapa R ini menyebabkan ini gitu. Ya lu lihat aja kalau R naik berarti kan konsumsi turun kan, karena kan wealth itu mengalami penurunan, yaitu dari human wealth atau non human wealth. Gue bahas juga di apa kemarin itu di bermasalah ya. Jadi lu lihat ya bisa lihat di sana gitu. uh, Transmisinya itu kan menyebabkan human wealth-nya turun gitu. Human wealth dan non-human wealth-nya turun sehingga consumption-nya bakal turun. Terus kalau R-nya itu naik berarti kan ya lu otomatis cost of investment-nya bakal mengalami penaikan sehingga investment lu bakal turun. Sehingga lu akan menyebabkan EPS-nya mengalami penurunan gitu. Atau kalau misalnya lu nggak mau ngejabarin transmisinya, lu lihat intinya ini doang, lu lihat hubungan korelasinya. Lu ingat hubungan korelasinya gitu. Nah, sehingga IS-nya bakal geser ke kiri. Berarti dari kondisi awal di sini itu menyebabkan kondisi di sini gitu. Oke. Tapi ingat ya, ini LM-nya nggak berubah karena cuma cuma pelaku pasar, ekspektasi pelaku pasaran doang yang mengalami perubahan. Belum kejadian kebijakan moneternya itu terjadi perubahan. Sehingga cuma IS-nya doang yang bergeser. Oke. Oke, itu untuk materi expectation itu. Nah, sekarang gue masuk ke bagian materi perekonomian terbuka gitu. Uh, ya, yang pertama nih tanya, jelaskan bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui tingkat bunga dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang domestik. Demand for domestic goods pada perekonomian terbuka. Oke. Nah, jadi gini, ketika lu belajar perekonomian terbuka, sebenarnya lu bakal tahu kurva tambahan, yaitu adalah yang kita sebut sebagai namanya interest parity relation. Dimana kalau misalnya itu mengalami kenaikan, I naik ya, I naik berarti kan monetary kontraktif. Ini monetary kontraktif, oke. Sementara kalau itu turun, itu kan berarti monetary policy yang sifatnya ekspansif kan. Oke. Kalau I naik nih, I naik itu akan menyebabkan exchange rate mengalami kenaikan. Sedangkan kalau I-nya itu mengalami penurunan, exchange rate lo bakal mengalami penurunan gitu. Oke, sehingga lo bisa ngeliat nih pengaruh kebijakan moneter ini, either monetary policy kontraktif atau monetary policy ekspansif, itu bakal mempengaruhi exchange rate kan. Nah, ini misalnya I turun otomatis exchange rate turun kan, turun, turun. Oke, exchange mengalami karena exchange rate mengalami penurunan, otomatis barang kita jadi lebih murah untuk dibeli oleh masyarakat luar negeri kan, sehingga ekspor kita mengalami kenaikan. Oke, kalau ekspor kita naik, lu lihat, lu kan tahu bahwasanya lu punya persamaan domestik
demand for domestic good itu Z kan, itu sama dengan C plus I plus G plus X min M kan. Berarti kalau X-nya naik, Z-nya bakal mengalami kenaikan. Berarti kalau I turun, itu Z-nya bakal mengalami kenaikan. Atau kalau monetary ekspansif ya, lu bakal meningkatkan demand for domestic goods gitu. Oke, terus yang B, misalkan terdapat situasi di sebuah negara di mana negara tersebut mengalami krisis. Oke, jadi gini, di negara ini terjadi yang namanya krisis neraca pembayaran atau lu mengalami negara tersebut mengalami trade deficit gitu. Nah, terus dia punya informasi bahwasanya nilai tukarnya itu adalah fleksibel. Oke. Nah, rezim exchange rate-nya itu adalah free floating atau fleksibel gitu. Oke. Terus apa lagi? T-nya tidak ada, oke, tidak ada. Oke. Nah, terus dia nggak mau ada resesi. Nah, dia nggak mau ada resesi. Mana tadi dia bilang? Nah, nih, tidak mau untuk mencegah terjadinya resesi. Dia nggak mau ada resesi. Atau Y-nya nggak berubah atau turun gitu lah. Oke. Nah, jadi gini, kalau di open ekonomi ya, di open ekonomi, itu policy itu ada tiga sebenarnya yang bisa lu mainin. Policy fiskal, moneter, sama exchange rate policy. Yaitu dia, kalau exchange rate policy ini sifatnya maininnya devaluasi atau revaluasi gitu. Oke, lu secara sengaja menurunkan nilai mata uang lu itu lu sebut sebagai devaluasi. Lu dengan secara sengaja itu menaikkan mata uang lu itu kita sebut sebagai revaluasi, gitu. Oke, tapi ini itu cuma bisa dipakai ketika rezim exchange rate-nya itu dia sifatnya fix. Oke, fix exchange rate. Kalau dia free floating maka lu nggak bisa pakai ini. Oke, makanya policy yang bisa dipakai ini kan yang tadi tanya adalah kebijakan bauran apa kan? Kebijakan campuran apa yang selalu pakai? Berarti either ini kenapa begini? Either fiskal atau moneter gitu. Oke? Eh, berarti yang lu pakai bornya ya fiskal dan moneter karena exchange rate-nya nggak bisa lu pakai. Gitu. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya lu memperbaiki NX-nya gitu kan? Gimana cara lu memperbaiki trade deficit? Trade deficit itu kan sesimpel NX atau dia X min M. Kalau defisit berarti NX-nya negatif atau trade deficit. Berarti itu artinya menunjukkan importnya lebih besar daripada ekspornya gitu. Nah, gimana caranya biar si X-nya itu lebih besar daripada M-nya gitu kan? Ini yang mau dicari, ini yang mau ditujunya gitu. Nah, X itu jadi ini, X gimana caranya lu bisa naikin ini? Berarti kan lu harus naikin si ekspornya buat dinaikin kan. Pertanyaannya adalah gimana caranya biar si X itu naik? Ya, si X rate-nya lu harus melakukan depresiasi gitu. Oke. Nah, pertanyaan adalah gimana cara lu nurunin exchange rate-nya gitu kan? Lu mendepresiasikan mata uang lu gitu. Kalau misalnya exchange rate policy-nya itu nggak bisa dipakai, otomatis lu kan punya interest parity relation kan, sehingga lu bisa menurunkan sebenarnya exchange rate ke kiri ini dengan cara interest rate-nya itu diturunin. Oke, sehingga mau menurunkan exchange rate adalah dengan menggunakan monetary ekspansif atau interest rate-nya itu diturunin gitu. Nah, terus eh tapi kan ini baru monetary policy doang yang dipakai kan. Kita harus ngeliat juga nih impact kepada eh, kondisi keseimbangan ekonominya gitu. Nah, lu lihat sini, masih kan masih lanjutannya ya. Oke. Nah, ini kan tadi L-nya turun ke sini kan. Ya kan? Berarti dari A itu ke si B. Oke. Nah, terus berarti kan Y-nya itu mengalami apa? Y-nya mengalami kenaikan kan dari Y1 ke Y2. Y1 ke Y2 bagus atau enggak? Bagus kan? Dia mengalami pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi lo harus ingat, ada yang namanya kita sebut sebagai, ini kenapa begini ya? Ada yang kita sebut sebagai namanya sacrifice ratio. Sacrifice ratio atau hubungan antara Y dan inflasi gitu kan. Ya, itu hubungannya adalah sifat positif. Oke. Jadi kalau misalnya ini naik, otomatis ini akan menyebabkan inflasi bakal naik kan. Nah, kalau inflasi naik itu kan berarti ekonomi mengalami overheating kan. Nah, biasanya kondisi inflasi yang mengalami kenaikan itu kan kondisi yang less likely kan. Makanya lu nggak mau sampai Y ini terjadi kenaikan ini. Oke. Lu mau ekspor lu tercapai, udah dicapai dengan penurunan LM ini kan. Nah, gimana caranya biar si Y2 ini kembali ke Y1 gitu. Yaitu adalah dengan menggunakan namanya fiscal kontraktif. Lu nurunin government spending-nya. Government spending turun, otomatis IS-nya geser ke kiri kan. Berarti ini IS-nya nih dari yang hitam ke yang biru. Equilibrium-nya kembali ke Y1. Dari B ke C. Atau secara keseluruhan balik dari A ke C gitu. Oke. Berarti Y-nya tetap konstan di Y1. X-nya mengalami kenaikan, udah tercapai, trade deficitnya berkurang. Oke. Jadi ini adalah kesimpulannya.
Y-nya kembali tetap di X1, dan X-nya itu mengalami kenaikan dengan cara menggunakan monetary policy ekspansif dan juga menggunakan fiscal policy kontraktif gitu. Oke, Y-nya turun, ini Y-nya turun gitu. Oke, terus yang B nya apa? Jelaskan bagaimana komponen permintaan agregat, khususnya pengeluaran pemerintah yang investasi eksperimental, berubah dari kondisi keseimbangan awal. Oke, oke, setelah terjadi yang gue lakukan di poin A ini ya, gitu. Nah, tadi kan berarti gue menggunakan monetary expansif dan fiscal policy yang sifatnya kontraktif atau mengcounter kebalik atau melakukan kebalikan daripada monetary policy-nya gitu. Oke. Nah, ini kan berarti I-nya mengalami kenaikan kan? I-nya mengalami penurunan kan? Nah, I turun itu kan menyebabkan exchange rate turun. Tapi jangan lupa I turun itu juga menyebabkan I-nya mengalami kenaikan. Oke. Exchange rate turun itu menyebabkan NX lu itu mengalami kenaikan atau sudah tidak mengalami trade deficit lagi gitu. Atau trade defisitnya berkurang. Oke, berarti kan tujuan yang kita mau capai itu udah tercapai ya. Nah, tapi kita mau ngeliat impact-nya ke mana lagi? Sorry, tadi impact-nya ngelihatnya ke pemerintah ya, ke GI sama terus GI NX. Oke, GI NX. GI NX sama Oke, GI sama NX doang nih. Berarti udah lu lihat I turun menyebabkan E turun, berarti kan NX naik. Oke, NX turun naik. Terus I turun, itu menyebabkan investmentnya naik kan. Jadi turun investmentnya naik. Nah, terus kayaknya mengalami penurunan karena gue pakai uh, counter counter policy atau fiscal policy kontraktifnya gitu. Oke, maka G-nya mengalami penurunan. Terus Z-nya gimana? Z-nya adalah lu lihat nih. I-nya naik, G-nya turun, X-nya turun. Nah, terus gue assume bahwasanya perubahan G-nya ini itu sama dengan perubahan X sama perubahan I-nya, sehingga Z-nya itu tidak mengalami perubahan gitu. Tapi bisa juga lu assume ini G-nya lebih besar daripada perubahan X ditambah perubahan I boleh, atau lu assume daripada G itu lebih kecil daripada delta X, terus delta I juga boleh, terserah. Tapi gue lebih gampang pakai ini biar gue nggak usah ngegeser-geser si Z-nya gitu. Oke. Nah, terus karena gue si Z-nya ancin, karena berdasarkan asumsi gue, maka gue nggak repot-repot menggambar Z perubahan Z baru kan. Maka gue tinggal ngegambar si kurva NX-nya doang gimana gitu kan. Nah, tadi misalnya kondisi awalnya itu dia di si NX ini, si NX yang warna pink ini. Itu kan dia mengalami trade deficit nih, dari B ke C ini kan, ini defisitnya. Nah, terus karena adanya penurunan I, itu kan menyebabkan NX lo mengalami kenaikan kan. Nah, NX naik, itu kan berarti kurva NX-nya nggak geser ke kanan. Nah, NX-nya bisa geser ke yang warna merah atau bisa geser ke yang warna biru gitu. Kalau misalnya geser ke warna merah, berarti dia jadi titik B ini, atau di B ini kan titik 0 kan. Berarti nilai NX-nya itu sama dengan 0, atau X min M-nya itu sama dengan 0, atau kalau X-nya sama dengan M. Nah, ini yang kita sebut sebagai namanya balance, trade balance gitu. Oke. Jadi nggak defisit, nggak surplus. Atau kalau misalnya dia NX-nya naik sampai ke garis warna biru, berarti kan di titik sini kan. Di sini. Oke. Nah, berarti kalau di sini itu kan lebih besar daripada 0 kan? Lebih besar daripada 0 kan? Berarti untuk yang biru itu NX-nya lebih besar daripada 0, atau X min M-nya itu lebih besar daripada 0, atau X-nya lebih besar daripada M gitu. Gitu. Nah, perubahan X-nya itu tergantung daripada naik seberapa besar. Kalau lu asumsi yang naik yang ke warna merah, ya berarti dia jadi balance trade balance. Kalau misalnya naik di warna biru, maka dia jadi surplus trade balance. Tergantung apa berdasarkan asumsi jawaban lu gimana. Gitu. Ya baiknya lu bikin dua-duanya aja sih. Oke, nah untuk yang Z ini gue pakai tadi Z-nya nggak berubah biar gue menganalisanya cuma di satu titik doang, biar gampang gitu. Nah, terus yang B2C yang kan, jika negara tersebut menerapkan sistem nilai tukar tetap dan diasumsikan pemerintah tidak dapat melakukan devaluasi, karena devaluasi justru akan membuat ketidakpercayaan. Oke, dia bilang bahwasanya uh, mata uang lu ini, exchange rate lu ini nggak boleh turun gitu, meskipun lu free floating atau lu pakai uh, sorry di sini dia rezimnya apa sih? Oh, nilai tukarnya tetap ya, berarti dia fix. Nah, lu nggak boleh melakukan devaluasi mata uang lu. E-nya itu nggak boleh turun, oke? Maka exchange rate policy nggak bisa, dan juga uh,
ya intinya dia nggak boleh E-nya turun lah ya, E-nya nggak boleh turun gitu. Berarti otomatis kan tadi kalau misalnya kita pakai monetary policy-nya itu kita menggunakan monetary policy ekspansif ya, yaitu I-nya turun ya. I-nya turun itu akan menyebabkan estimate yang turun kan. Nah ini juga nggak boleh ternyata berarti, karena akan menyebabkan resikonya itu mengalami peningkatan sehingga investor nggak mau masuk. Jadi gimana caranya biar si ekspor ini naik, tapi bukan dengan menggunakan exchange rate yang turun gitu. Lo disuruh nyari gimana caranya exchange itu bisa naik tapi exchange rate itu nggak boleh turun gitu. Nah kalau kayak gitu sebenarnya ya, ini jawabannya adalah gue menggunakan kemarin tuh jawab pakai jawaban dari Teru Ekinter gitu. Oke, jadi kan E-nya boleh turun nih, berarti otomatis exchange rate policy nggak bisa lu pakai, monetary policy juga nggak bisa lu pakai kan. Nah tapi lu mau si anas ini tetap naik, tapi si ini itu nggak boleh mengalami perubahan gitu. Si exchange rate-nya nggak boleh mengalami perubahan. Nah, gimana caranya adalah ya udah, berarti kan NX itu sama dengan X min M kan? X min M. Nah, lo bisa mempengaruhi menggunakan yang namanya kita sebut sebagai trade policy gitu. Jadi kalau lu pakai trade policy itu kan berarti lu bisa menggunakan untuk bisa mempengaruhi X lu atau M lu kan gitu kan. Nah, lu bisa ngebatasin si import lu menggunakan apa? Menggunakan import quota atau tarif import biar importnya turun gitu. Nah, gimana cara biar si X ini naik? Si X ini naik bisa menggunakan namanya export oriented subsidy gitu. Gitu. Oke. Jadi ya jawabannya adalah menggunakan teori policy di luar yang lu pelajarin di makro ini gitu. Oke. Terus kita ke yang C nih. C, kebijakan fiskal dan moneter. C1, jelaskan mengapa suatu perekonomian melakukan hutang baik dari dalam ataupun luar negeri gitu. Ya, kenapa negara itu harus berhutang gitu kan? Ya karena sesimpel bahwasanya pemerintah itu pasti melakukan yang namanya budget defisit gitu. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaan adalah kenapa harus budget defisit? Kan kalau lo tahu loh, kenapa pemerintah hutang? Karena dia melakukan budget defisit dong. Otomatis income-nya nggak mencukupi buat dia belanja. Jadi kan kalau budget defisit itu adalah ketika si T-nya itu lebih kecil daripada G-nya kan, atau belanja lu lebih banyak daripada penerimaan lu kan, sehingga lu harus ada cara untuk mendanai belanja belanja lu yang lebih banyak itu daripada penerimaan lu, otomatis lu berhutang. Oke, pertanyaan adalah kenapa lu harus defisit gitu kan. Nah, kenapa harus pakai defisit? Nah, nah ini udah gue derivasi lah ya. Derivasi kalau lu ingat multiplier effect ya, cara melakukan derivasinya gitu. Nah, gue udah ngederive terus gue cuma fokus di G sama T-nya doang, dapatnya fungsinya kayak gini kan. Nah, terus gue assume bahwasanya B-nya itu 0,8 atau MPC-nya 0,8 dan T-nya itu adalah 100 gitu. Oke, terus nih lihat nih, case ketika G-nya itu sama dengan 100. Berarti kan karena T sama G itu 100, T min G-nya 0 dong. Berarti ini kan apa? Balance kan? Balance budget. Balance budget itu lihat sekarang nih. 1 per 1 min B gitu kan. Berarti ini adalah 1/0,2 kan? Atau 1 dikurangi 0,8 ini. Berarti kan 1,02 atau nilainya adalah sebesar 5. Oke. Berarti ini itu bisa gue ganti jadi nilainya sebesar 5. Oke. Berarti 5 dikali T. T-nya itu kan 5 dikali G. G-nya itu adalah 100 terus dikurangi dengan B min T 0,8 dikali 180. Berarti ini 5 kali 20 nilainya 100. Oke. Terus kalau G-nya gue 200 nih. Berarti T min G-nya kan minus 100 kan. Berarti kan kalau minus 1 jadi defisit toh. Oke. Berarti lu lihat nih. Ini kan 5 dikali dengan G-nya itu adalah 200 dikurangi T. T-nya adalah min BT. Berarti dikurangi 80 lagi. 120. 5 kali 120, 600. Nah, kalau yang surplus gimana? Yang surplus nih misalnya G-nya gue pakai 50 nih. Berarti kan T min G 50 kan. Surplus kan. Penerimaannya lebih banyak daripada pendapatan. Penerimaannya lebih banyak daripada pengeluarannya kan. Sebesar 50. Kali 5 dikali dengan G-nya 50 dikurangi T. Min BT-nya. Min 80. Berarti ini kan berarti min 30 kali 5 min 150. Jadi kalau balance lu dapat 100, kalau defisit dapat 600, kalau surplus min 150. 100, 600 sama 150 bagus mana? Bagus ini kan jelas. Otomatis pemerintah harus melakukan pemerintah harus melakukan defisit karena defisit itu akan meningkatkan ekonomi paling banyak di antara ketika pemerintah melakukan balance budget atau surplus budget gitu. Nah, karena dia melakukan defisit, makanya pemerintah harus berhutang gitu. Oke. Terus yang C2, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary deficit bila diketahui officialnya budget defisitnya 7,8%, dari GDP, terus debt to GDP rasionya 1,3%, tingkat inflasi 0,4%, dan tingkat bunga nominal adalah 0,25, tentukan primary deficit. Oke, jadi gini,
Primary deficit itu adalah defisit di tahun berjalan di luar pembayaran bunga gitu. Jadi kan sebenarnya misalnya di tahun 2021 nih, 2021 sama 2022 gitu. Oke, ini dia misalnya punya utang, pemerintah punya utang 100 triliun gitu kan. Punya utang 100 triliun. Terus bunganya R-nya itu misalnya 5% per tahun gitu. Otomatis di tahun 2022 dia harus bayar bunga yang 5% ini kan dari 100 tahun itu 5T. Oke. Terus di tahun berjalan dia juga bayar, dia juga melakukan hutang kan, melakukan defisit kan. Misalnya defisitnya sebesar 10 T gitu. Oke. Nah, 5T tambah 10 T ini itu yang kita sebut sebagai namanya official budget deficit gitu. Defisit defisit karena murni defisit yang 10 T ini adalah akibat dari kekurangan income gitu. T min G-nya itu sama dengan min 10 gitu. Oke. Atau mungkin gini. Sorry. G min T-nya itu sama dengan 10. Jadi 10 T-nya ini ada. Jadi official deficit itu adalah defisit karena operasional di tahun berjalan gitu ya. Oke, hutang di tahun berjalan ditambah dengan hutang pembayaran bunganya. Itu yang kita sebut sebagai namanya official budget deficit. Nah, kalau primary budget deficit itu cuma defisit ngelihat karena operasional di tahun berjalan doang. G-nya itu doang gitu. Oke. Nah, makanya di sini primary disebut defisit, gue bilang defisit di tahun berjalan di luar pembayaran bunga. Si ini nggak gue hitung. Tapi kalau misalnya 5 ditambah 10 T itu disebut sebagai namanya official budget deficit gitu. Oke, terus kasih tahu lagi inflasinya 0,4, ini 0,25%. Oke. Nah, terus gini. Kalau lo tahu di buku Blanchard lo punya formula kayak gini. Oke, ini BT per YT dikurangi BT min 1, YT min 1 sama dengan R min G, BT min 1, YT min 1 ditambah GT min T per YT gitu. Oke. Nah, ini di sini formulanya adalah R kan. Sementara informasinya lo dikasih tahu P sama I gitu. Nah, kalau bisa cari R-nya. R itu rumusnya adalah I min P kan. Ya, makanya nih si oke gue kebalik bentar ya. I min P. Berarti I-nya itu adalah 0,25. Oke, 0,25 0,25 0,25 dikurangi dengan 0,4 ya. Berarti ini jadi uh, ya negatif ya, benar. Negatif 0,15 gitu. Benar nggak sih? Iya, negatif 0,15 betul. Oke. Nah, maka udah punya informasinya nih. Udah punya 7,8% official budget deficit, debt to GDP rasionya 123%, R-nya 0,115% gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara lu masukin formula ini, informasi ini ke dalam formulanya gitu kan. Nah, saya lihat dulu yang official budget deficit. Nah, official budget deficit itu kan tadi adalah bunga ditambah dengan utang di tahun berjalan kan. Ini yang kita sebut sebagai official. Ini yang biru ini yang disebut sebagai namanya primary defisitnya, G-Min T, operasionalnya kan. Operasionalnya G-Min T, ini kita sebut sebagai officialnya. Sorry, primary-nya. Nah, officialnya itu adalah pembayaran bunga kan. Nah, ini adalah pembayaran bunganya nih. Ini adalah pembayaran bunganya. Oke, berarti primary deficit ditambah pembayaran bunga itu adalah official budget deficit kan. Maka satu ruas kanan ini adalah official budget deficit. Oke. Nah, berarti di kirinya itu kan bisa gue bilang bisa gini. Kalau misalnya gue punya suatu fungsi ya sama dengan x plus y gitu kan. Kalau berarti bisa gue bilang si x nilai x plus z-nya itu sama aja dengan nilai y kan. Oke. Maka nilai kanan ini berarti kan nilainya sama aja kayak nilai yang di kiri kan. Nah, makanya official budget deficitnya itu gue taruh di kiri. Oke, 7,8%. Terus sama dengan R-nya, karena informasi G nggak bisa kita tahuin berapa, maka gue terus aja R-nya doang. R-nya adalah negatif 0,12% dikali dengan BT min 1, YT min 1. Atau ini B itu kan hutang ya. Hutang per Y itu GDP. Berarti ini debt to GDP. Tahu nih informasinya 123%. Maka ini kali 123% ditambah primary defisitnya. Ini yang kita cari. Oke. Terus ya udah tinggal lu kali-kaliin aja. Ini lu 0,15 kali 123 hasilnya segini terus ditambah dengan si yang lu cari kan. Terus tinggal ini gue pindah ke kiri gitu kan. Berarti 7,8 ditambah 0,1845 gitu kan. Berarti primary defisitnya itu adalah sebesar 7,9845% gitu. Oke. Nah, terus apa lagi? Yang C nih.
Terus yang C itu adalah gini, berikut adalah Taylor Swift petunjuk bagi bank sentral untuk mengubah tingkat bunga gitu. Oke, terus ditanya adalah jelaskan bagaimana bank sentral menggunakan Taylor Swift di atas untuk mengendalikan inflasi yang tidak berada langsung di bawah kendali bank sentral. Oke, jadi gini, lo kan punya formula kayak gini nih. Nih, IT sama dengan I bar, atau ini adalah kalau di buku sih dibilangnya target interest ya, tapi gue bilangnya sebagai neutral interest gitu. Neutral interest rate. IT ini adalah interest rate yang dipakai nih, interest aktualnya. Oke, lu harus pakai I berapa gitu kan. Nah, terus lu punya P bar. P bar ini adalah P targeted atau target inflasi lu. Lu mau inflasi lu udah berapa gitu. Biasanya 2%. Oke. P ini adalah P aktualnya atau inflasi aktualnya, inflasi yang terjadi saat ini gitu. Oke. Nah, bank sentral mau biar P aktualnya itu sama dengan P targetnya kan. Ini yang mau dia tercapai gitu kan. Tapi pada kenyataannya P aktual itu kan bisa lebih besar atau lebih kecil kan. Misalnya gue lebih besar lah, lebih besar daripada P target. Oke, kalau lebih besar berarti P-nya dikurangi ini nilainya berapa? Positif kan? Misalnya let's say lah ini 4% gitu. 4%. Berarti 4% dikurangi 2% itu nilainya 2% kan. 2%. Berarti A dikali 2% gitu. Misalnya ini A dikali 2% itu jadi A dikali 2% itu misalnya jadi 1% gitu kan. Nah, terus neutral interest itu 1% gitu. Nah, berarti interest rate yang harus dipakai itu adalah nilainya sebesar ini 1% ditambah A kali 2% ya kan, atau 1%. Berarti IT-nya itu harus besar senilai 2% gitu. Oke. Nah, tapi gimana kalau misalnya P aktualnya sama dengan P inflasi, P targetnya gitu kan. Berarti ini gue ganti jadi misalnya 2% juga kan. Nah kan sama nih. Berarti 2% dikurangi 2%, 0%, berarti A dikali 0%, nilainya 0% kan. Maka kalau neutral interest rate 1%, IT-nya juga sebesar 1%. Gitu. Nah, terus misalnya kalau gimana kalau misalnya Pi aktualnya itu ganti jadi 1% gitu, 1%. Maka kalau 1% itu kan berarti 1 dikurangi 2% kan, 1 dikurangi 2% adalah min 1%. Berarti kalau alfa dikali min 1% misalnya jadi berapa ya? Ya misalnya min 1% tetap lah, min 1% juga gitu. Oke, berarti ini 1% dikurangi 1%. Interest yang dipakai harusnya sebesar 0% gitu. Jadi tergantung apakah pi aktualnya itu lebih besar daripada pi targetnya gitu. Makanya di sini gue jawab nih, if PT itu lebih besar daripada pi targetednya, pi aktualnya lebih besar daripada targetednya, maka kan nilai ini positif kan, nilai ini positif gitu. Maka A dikali positif, alfa dikali suatu nilai yang positif nih, maka juga nilainya positif. Maka interest rate yang harus lu pakai IT-nya itu adalah penjumlahan daripada neutral interest rate-nya ditambah si sesuatu nilai yang positif ini gitu. Maka si interest rate-nya itu lebih besar daripada neutral interest rate-nya atau sebaliknya gitu. Begitu. Oke, berarti maksudnya sebenarnya gini ya. Kalau misalnya si PT-nya itu lebih kecil daripada pibarnya gitu, maka si interest rate-nya ini lebih kecil daripada neutral interest rate-nya. Gitu. Udah, begitu. Ya, selesai. Udah, gitu. Sekian. Terima kasih. Semangat ujiannya. Semoga dapat nilai bagus ya. Bye-bye.